Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mobil rombongan kru TV One kecelakaan di ruas tol Pemalang. 3 orang meninggal dunia. Tabrak truk yang parkir di bahu jalan, seorang pemotor tewas. Pilkada serentak membawa berkah bagi petugas musiman yang menyortir dan melipat surat suara. Kita ke informasi pertama, kendaraan yang membawa rombongan kru salah satu televisi swasta terlibat kecelakaan dengan truk box di ruas tol Pemalang Batang pada Kamis pagi. Akibat kecelakaan itu, 3 orang kru tersebut meninggal dunia. Stasiun televisi swasta TV One kini sedang berduka. Pasalnya kru terbaik mereka meninggal dunia usai kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang, kilometer 315 dengan truk box bermuatan barang. Kecelakaan ini terjadi ketika kru produksi program investigasi sedang dalam perjalanan untuk meliput ke wilayah Jawa Timur. Menurut salah satu kru yang selamat, saat melintas di ruas tol, minibus yang ditumpangi kru TV One mengalami masalah pada kaca bagian depan. Mereka kemudian berhenti di bahu jalan. Namun saat berhenti mereka tiba-tiba ditabrak oleh truk box dari arah belakang. Karena mau kacanya berdebu dan air di waternya udah nggak nyala, jadi harus manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah kejadian itu. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia, sedang 2 orang lainnya luka-luka. Mereka yang meninggal merupakan penumpang mobil TV One. Seluruh korban dibawa ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Polisi ke lokasi untuk olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi mengenai penyebab kecelakaan. Korban itu ada 5, kemudian 3 meninggal dunia dan 2 masih luka-luka ringan. Sekarang dalam tahap pemeriksaan dari kesehatan. Kondisi minibus TV One rusak parah pada bagian belakang, sementara truk box terperosok ke parit. Korban yang meninggal dunia atas nama Sunardi merupakan sopir, serta 2 juru kamera TV One, Marwan dan Alwan Syamidi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Seorang sepeda motor tewas usai menabrak truk yang terparkir di bahu jalan daerah Sragen. Istri korban tak kuasa menahan tangis mengetahui suaminya telah tiada. Tangis seorang istri tak terbendung saat melihat suaminya tak lagi bernyawa. Korban tewas usai menabrak truk di ruas jalan Warek Kebon Romo, Desa Bener, Kecamatan Ngampral, Sragen. Saksi mata menuturkan, korban yang mengendarai sepeda motor mendapat sorotan lampu mobil dari arah berlawanan. Diduga karena silau melihat lampu mobil itu, membuat Sulaiman tak menyadari ada truk bermuatan tiang yang parkir di bahu jalan. Korban akhirnya menabrak belakang truk hingga masuk ke kolong kendaraan. Itu awalnya ada truk parkir, terus masnya itu dari arah selatan, terus posisi hujan deras, sen mobilnya itu tidak menyala. Dari depan ada mobil Avanza hitam, mungkin karena silau, terus nabrak itu, meninggal di tempat. Jasad warga Ngampral itu lalu dibawa ke RSUD Sragen. Sementara sepeda motor korban beserta truk dan pengemudinya dibawa petugas ke unit Satlantas Polres Sragen. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Heri Prastyo melaporkan dari Sragen. Ya, sebuah mobil menabrak hingga terbalik di overpass Manahan Solo pada Rabu sore. Mobil yang hendak naik overpass itu diduga hilang kendali hingga masuk ke jalan berlawanan. Tabrak lalu terbalik.
Itulah yang terjadi saat sebuah mobil jalan keluar jalur di overpass Manahan Solo. Kecelakaan pada Rabu kemarin terjadi saat mobil yang berjalan menuju overpass Manahan tiba-tiba oleng hingga keluar marker jalan dan menabrak mobil dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pengemudi dan penumpang mobil mengalami luka lecet. Mobil Mazda dari arah Gendengan mau ke flyover, ke arah flyover Manahan ke atas, tiba-tiba keluar dari jalur jalan transportasi, keluar dari langsung nabrak mobil itu. Mungkin penyebabnya apa nanti? Kita kurang tahu, ini untuk penyebabnya masih nanti diklarifikasi sama pengemudinya. Bersama-sama, warga dan petugas membalikkan kendaraan agar bisa segera dipindahkan. Kedua mobil dibawa ke kantor Satlantas Polresta Solo untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat kejadian ini, jalan raya sekitar overpass Manahan macet. Polisi mengimbau warga untuk berkonsentrasi saat berkendara sehingga kecelakaan bisa dihindari. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ya, sebuah kafe di Ungaran, Kabupaten Semarang terbakar Rabu siang. Diduga penyebab kebakaran dari korsleting perangkat audio. Akibat kebakaran itu, jalan utama Semarang Solo macet. Besarnya kebakaran sebuah kafe di Jalan Diponegoro, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, sampai terlihat di seberang jalan. Kebakaran pada Rabu siang itu sampai menghanguskan atap kafe. Kapolsek Ungaran Barat menduga kebakaran berasal dari korsleting arus listrik perangkat audio di salah satu ruangan kafe. Saat api mulai terlihat, barulah karyawan meminta bantuan pemadam kebakaran. 6 unit mobil damkar dikerahkan, tetapi kebakaran belum bisa dipadamkan. Akhirnya 2 unit damkar kembali ditambahkan agar kebakaran cepat ditanggulangi. Menerangkan bahwa memang di overall ini sedang ada pekerjaan penyekatan ruangan atau perluasan ruangan. Kemudian dari Mas Ferry menerangkan bahwa salah satu pekerjanya itu pada saat sedang melaksanakan pekerjaan penyekatan ruangan itu mendengar suara cret gitu ya, seperti suara konslet. Ya. Meski tak ada korban jiwa, kerugian kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menyebabkan kemacetan di jalan utama Semarang Solo. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Belasan tenda diterjang angin kencang di Klaten. Akibatnya tiang tenda rusak dan tak bisa dipakai kembali. Padahal tenda-tenda itu baru rampung dibangun dan belum digunakan. Video amatir warga ini merekam saat belasan tenda roboh diterjang angin kencang di lapangan Desa Pakisan, Cawas, Klaten. Tak hanya menerbangkan tenda, bencana pada Rabu siang itu juga membuat besi tenda rusak sampai tak bisa digunakan kembali. Salah satu pekerja jasa penyewaan tenda mengatakan ada 12 tenda yang baru rampung dipasang. Namun tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang menerjang dan para pekerja lari menyelamatkan diri. Ya tadi pas di bawah tenda langsung lari mas. Terus berapa orang? Ada 6 orang. Kenapa lari, Pak? Ya takut mas, posisi kayak gitu. Dulu kan yang pas acara pembukaan juga sama mas. Tapi pas itu puting beliung, jadi muter-muter. Kalau ini enggak puting beliung, tapi anginnya kenceng banget mas. Tapi anginnya bolak-balik, bukan dari satu arah aja. Akibat diterjang angin kencang, beberapa tiang tenda rusak dan tak bisa dipakai kembali. Tiang dan tenda itu terpaksa dibenahi, padahal tenda yang baru dipasang itu belum juga dipakai untuk acara di desa. Banyak ya ini terap yang dipasang rusak, nggak bisa dipakai. Roboh semua jadi ini. Iya, kita harus pakai yang baru untuk melaksanakan kegiatan besok pagi terkait dengan penutupan TMMD Desa Pakisan. Selain menerjang belasan tenda, angin kencang juga merobohkan pohon dan papan reklame. Sejauh ini tak ada laporan korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.